sampai selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Akila Cynthia Sonia. Terus Devani Amba Fiani. Gak berangkat ya? Ada yang tahu nggak kenapa nggak berangkat Fani? Oh, lagi ke Lampung. Oke, berarti izin ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta dicek dulu kebersihan kelasnya. Dicek di kolom mejanya ada sampah tidak. Ayo, nanti kalau sudah bersih, baru kita mulai belajarnya. Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Sudah diperiksa semua ya kebersihannya? Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum belajar dimulai, Ibu minta kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Baca doanya akan dipimpin oleh Noval. Noval, aku minta tolong ya buat memimpin doanya. Sebelum belajar, maka kita baca doa dimulai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, Ibu minta sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada semuanya diharapkan untuk berdiri. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil dan juga kalian bisa mempraktekkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Dan kalian bisa mengidentifikasi sama-sama hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin yang terdapat di dalam Quran Surat At-Tin. Kita mau mempelajari bab 6, mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak jumlah ayat Quran Surat At-Tin itu ada berapa? 8. Betul nggak? Betul. Oke. Terus ada yang tahu
tin. Ada yang tahu nggak bentuk dari buah tin itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Lihat video cara membaca Quran surat At-Tin dengan benar. Sekarang kita membacakan Quran surat At-Tin sama-sama. Dari Taus. Siap? Coba Taus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Lilladzina amanu wa amilus sholihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Kita tadi telah sama-sama menyambungkan ayat surat At-Tin. Sekarang kita akan bersama-sama melihat tayangan video tentang hukum bacaan dan sukun dan tanwin. Dimohon untuk memperhatikan video tersebut. Hukum memati atau tanwin ada 5 ya, yaitu izhar, idgham guna, iqlab dan infa. Izhar artinya adalah jelas, yakni apabila memati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar maka harus dibaca jelas. Ada
Adapun huruf izhar itu ada 6 ya, yaitu hamzah, ha, kha, ain, alif, ha. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contohnya. Tayran ababil, jannatin 'aliyah, 'alimun hakim, yan'auna an'amta min hasanah. Di dalam contoh-contoh ini cukup jelas ya adik-adik. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar itu diberi tanda merah agar adik-adik lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, idgham biguna. Idgham artinya masuk atau memasukkan, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara bacanya dengan memasukkan huruf idgham pada posisi nun mati atau tanwin, dan biguna artinya dengan dengung. Maka idgham biguna dibaca dengan memasukkan dan disertai dengung. Huruf idgham biguna ada 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contohnya. Kitabum marqum, yauma idzin na'imah, mim masad, may yaqulu. Ada pengecualian untuk beberapa kalimat berikut yang cara membacanya adalah dengan diizharkan ya. Meskipun dalam tulisannya itu ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham biguna. Kalimatnya itu adalah sinwan, ainwan, bunyan, dunya. Selanjutnya idgham bilaguna. Idgham artinya masuk atau memasukkan, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya dengan memasukkan huruf idgham pada posisi nun mati atau tanwin. Dan bilaguna artinya dengan tidak menentukan, maka idgham bilaguna dibaca dengan memasukkan dan tidak didengarkan. Huruf idgham bilaguna itu ada 2, yaitu lam, ro. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contohnya ya. Malau bada, malam, ghafurur rahim, mirrahim. Nah, dalam contoh-contoh ini kita bisa melihat dengan jelas ya, nun mati atau tanwinnya itu berjumpa dengan huruf idgham. Nah, ketika dibaca idgham bilaguna ataupun idgham biguna, itu cara bacanya adalah dengan memasukkan. Jadi nun mati atau tanwinnya tidak terdengar, namun yang terdengar adalah huruf idgham bilagunanya yang salah bertasdid. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab artinya merubah, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka akhiran nun dan nun mati atau tanwin harus dirubah menjadi huruf mim dan disertai dengung. Adapun huruf iqlab itu ada 1, yaitu ba. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Amburika sami'un basirun anbiya. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat huruf nun mati atau tanwin yang berubah menjadi suara mim ketika bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya ikhfa. Ikhfa artinya samar, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka harus dibaca samar dengan sifat antara izhar dan idgham dan disertai dengan dengung. Huruf ikhfa itu ada 15 ya, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zin, sin, shin, sod, do, to, do, fa, al, kaf. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Khalidan fiha kullu nafsin dha'iqatul maut ma'an sajjaja min tin fanzuru
nanti atau tanwinnya itu adalah dengan disamakan. Perhatikan huruf yang berwarna merah ya. Saya harap adik-adik bisa paham ya. Kita masih ada yang kurang paham, silahkan diulang-ulang lagi ya. Baik, tadi kita semua telah menyaksikan tayangan yang membahas tentang hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Setelah ini kita akan mengidentifikasi sama-sama hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin yang terdapat dalam Quran surat Atin. Baik, perhatikan sama-sama ya. Kita akan mengidentifikasi ayat pertama sampai ayat ke-8. Perhatikan, nanti di dalam ayat tersebut ada enggak hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Dimulai dari yang pertama, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Di dalam ayat pertama ada enggak hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin? Sekarang ayat kedua, wa turi sinin. Ada enggak? Ada. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada enggak? Ada. Yang mana? Insana. Apa hukum bacanya? Fa. Alasannya apa? Nun mati bertemu dengan huruf sin. Nah, itu ayat keempat ya. Sekarang ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada enggak? Ada. Ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada enggak? Ada. Yang mana? Apa hukum bacanya? Apa alasannya? Namatain bertemu dengan huruf ghain. Itu ayat ke-6 ya. Sekarang ayat ke-7. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Ada enggak? Ada. Ayat ke-8. Alaihissallahu bi'ahkamil rahimin. Ada enggak? Ibu akan terikat kelompok yang terdiri dari 2 kelompok ya. Nanti yang satu kelompok itu berarti ada 6 orang, yang satu kelompoknya berarti hanya 5 orang. Ya, untuk kelompok pertama nanti ada Akila, Zia, Naira, Hafiz, sama Ilham. Nanti kelompok yang keduanya ada Malika, Ainun, Nisa, Zulfa, Wahyu, sama Nova. Tugas hari ini, tugasnya adalah tugas yang pertama yaitu menempelkan potongan ayat surat Atin yang telah Ibu sediakan. Nanti ditempelkan di kertas Aspro ini. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Perhatikan ke depan ya, ini tugas yang kedua. Di sini ada 10 soal, nanti dikerjakan bareng-bareng sama kelompoknya masing-masing. Ada soal 5 PG dan 5 esai. Ya, nanti dikasih nama di atasnya kelompok 1 atau kelompok 2. Barangkali nanti jawabannya tidak cukup, boleh diisi di belakangnya. Bisa ya? Nah, oke. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam hukum bacaan bersukun dan tanwin? A. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. B. Maqtabi dan mad asli. C. Izhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham mudgham asli. D. Al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Apa jawabannya? A. Apa itu A? Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Bagaimana kelompok B? Jawabannya betul atau salah? Oke, betul ya. Sekarang nomor 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada potongan ayat surat Al-Atin di samping kata al-insanu memiliki hukum bacaan apa? A. Izhar, B. Idgham bil gunnah, C. Idgham bil gunnah, D. ikhfa. Dari kelompok mana yang mau jawab? Ikhfa. Kelompok 2. Jawabannya apa tadi? Ikhfa. Ikhfa. Kelompok 1 betul tidak jawabannya? Betul. Oke. Nomor 3. Asyarut ghairu. Potongan ayat di samping memiliki hukum bacaan izhar. Bagaimana cara membacanya? A. Ajru ghairu mamnun. B. Ajrun ghairu mamnun.
tidak boleh asal-asalan bacanya. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu ada hukumnya, ada hukum tajwidnya. Kita tidak boleh asal-asalan. Makanya kenapa kita diharuskan untuk belajar ilmu tajwid supaya kita ketika membaca Al-Quran itu bisa membacanya dengan jelas, dengan tartil, dengan benar. Ya, tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai kayak gitu. Boleh nggak bacanya kayak gitu? Boleh ya. Itu dinamakan dengan tergesa-gesa. Nanti yang ada kita tidak bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini kita selesai. Kita sama-sama membacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Siap, sekarang Ibu minta sebelum pulang membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Hafiz. Sebelum pulang mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.